Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak dan Ibu-ibu, terus terang sebetulnya saya tidak punya persiapan untuk menjadi moderator pada diskusi kita kali ini, karena seminggu terakhir saya lebih disibukkan untuk mempersiapkan buku yang akan didiskusikan sekarang. Sekedar pengantar pertanggungjawaban dari penerbit. Pada Kamis malam itu Ustadz Jalal masih menyempurnakan naskah. Setelah doa kumel itu beliau masih mengetik beberapa lembar terakhir. Jumatnya kita kebut sampai buku itu baru jadi dalam bentuk yang seperti sekarang ini kira-kira jam 1 tadi pagi. Kepada Pak Ustadz Alwi Shihab dan Pak Ustadz Abdul Qadir kita harus memohon maaf karena yang kami sampaikan masih naskah dalam bentuk yang belum diapa-apakan. Saya tidak akan memperpanjang waktu, saya persilahkan Ustadz Jalal untuk memberikan pertanggungjawaban berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la arju illa fadlah wa la akhsha illa adlah wa la a'tamidu illa qawlah wa la umsiku illa bihablih wa la aqtadi illa bisunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang buku ini dibuat dalam waktu 2,5 hari dalam proses penulisannya. Harusnya 3 hari, tapi setengah hari terakhir anak-anak Mutahari menyelenggarakan seminar membedah jaringan Islam liberal. Dan saya terpaksa harus hadir karena di tempat itu saya dihitung sebagai seorang muslim liberal yang katanya menjadi agen Amerika untuk menyesatkan umat Islam di Indonesia. Penulisan buku ini saya tinggalkan kira-kira setengah hari, kemudian kita selesaikan bagian-bagian terakhir masih pada malam Sabtu. Kemudian malam Sabtunya buku ini mempunyai jilid dan baru selesai pukul 1. Itu pun hanya menyelesaikan sepanjang yang diperlukan oleh para bapak dan ibu dalam pertemuan sekarang ini. Jadi kalau zaman ini ditandai dengan zaman everything instant, ada instant milk, instant coffee, instant love. Nah, kita punya Instant Al Mustafa. Mungkin buku ini bisa memecahkan rekor sebagai buku yang tercepat ditulis. Saya akan mengantarkan buku ini dengan membaca kata pengantarnya yang belum ada dalam naskah yang dibagikan kepada Bapak. Di perkampungan Abu Bakar bin Iyash ada seekor anjing yang aneh. Jika anjing itu melihat para penulis hadis, ia menyerang mereka. Para ahli hadis merasa terganggu karenanya. Pada suatu hari mereka memberi makan anjing itu dengan makanan yang bercampur racun. Ketika Abu Bakar keluar rumah, ia melihat anjing itu sudah mati. Ia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sudah hilang petugas amar ma'ruf nahi munkar. Kata Nu'aim bin Hamad, Abu Bakar bin Iyas terkenal suka meludah pada ashabul hadis. Kisah di atas bisa kita baca pada Syiar A'lamun Nubala, ensiklopedia tokoh yang ditulis oleh Az-Zahabi pada biografi Abu Bakar bin Iyas. Di dalamnya ada sindiran yang sangat keras kepada para periwayat hadis. Mereka tidak disukai oleh para pecinta agama karena suka memperbanyak riwayat hadis tanpa sikap kritis. Akibatnya menyebarlah ratusan ribu hadis palsu atau dipalsukan. Dengan hadis-hadis itu mereka mematahkan argumentasi lawan, menghalalkan kehormatan harta dan darah kaum muslimin. Dengan hadis diangkat satu kaum dan dijatuhkan kaum yang lain. Orang-orang awam sangat patuh pada hadis karena kecintaan mereka pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menduga bahwa setiap hadis pastilah berasal dari Nabi. Abu Bakar mungkin terlalu ekstrim. Az-Zahabi dikenal sebagai guru dalam menyeleksi para periwayat hadis. Ia mengisahkan kepada kita tokoh Abu Bakar yang dipandangnya sangat khawatir dengan penyebaran hadis yang tak semena-mena. Az-Zahabi sendiri menjadi sasaran kecaman orang karena ketelitiannya dalam menilai periwayat hadis. Namun sampai sekarang, para peneliti hadis merujuk kitabnya yang lain, Mizanul I'tidal, dalam meluruskan hadis. Jika para ahli hadis begitu teliti dan begitu keras dalam menetapkan kriteria penetapan hadis, mengapa kita tidak kritis kepada riwayat-riwayat tentang Nabi yang sampai kepada kita, terutama dalam kitab-kitab tarikh? Tidak jarang kita menemukan para mubalik mengutip sebuah anekdot dari tarikh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ceramahnya. Anekdot itu sama sekali tidak ditemukan dalam kitab tarikh manapun, apalagi dalam kitab hadis. Tapi anekdot itu menyebar di kalangan awam dan dijadikan sumber nilai dalam kehidupan mereka. Izinkanlah saya menyelangi sebentar dengan sebuah contoh anekdot yang sangat populer dibacakan oleh para mubalik di Indonesia, dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi
jelek-jelek saya ini peneliti hadis. Buku ini adalah buktinya. Betapapun kecilnya buku ini, Bu, tapi inilah buku yang menurut saya paling berbobot yang pernah saya tulis dari segi penelitian ilmiahnya. Seorang mubalik bercerita, satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah mau masuk surga, sudah ada seorang mendahului beliau di pintu surga. Ternyata dia adalah seorang perempuan. Kemudian Sayyidah Fatimah ingin mengetahui siapa perempuan yang mendahului Nabi di dekat pintu surga itu. Singkatnya cerita, Sayyidah Fatimah menemui perempuan itu, dan ternyata keistimewaan perempuan itu ialah setiap kali dia menghidangkan makanan, berkhidmat kepada suaminya, bersama makanan itu dia simpan cambuk dengan catatan, kalau perkhidmatan saya kurang, inilah punggung saya untuk Anda cambuk. Hadis itu terkenal, populer, terutama tentu disebarkan oleh para mubaligh yang punya kepentingan khusus terhadap kaum perempuan. Hadis yang lain yang juga sangat populer dan tidak jelas asal usulnya adalah hadis yang menceritakan seorang perempuan yang tidak mau keluar rumahnya walaupun diberitahu bahwa orang tuanya sakit keras. Akhirnya orang tuanya meninggal dunia tanpa sempat dijenguk oleh anaknya, tapi kemudian Allah mengampuni dosa orang tua itu karena perkhidmatan dan kesetiaan si istri kepada suaminya. Hadis-hadis seperti itu menyebar dan umumnya lebih cepat diterima oleh orang-orang awam, termasuk oleh perempuan juga. Maka perempuan berlomba-lomba ditindas oleh laki-laki. Nah, pada akhir tahun 80-an saya tertarik untuk meneliti anekdot seperti itu. Penelitian ini membawa saya pada penelitian terhadap hadis-hadis Nabi yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat. Ketika saya mendirikan lembaga pengkajian ilmu-ilmu Islam di bawah Yayasan Mutahari, saya memperkenalkan ulumul hadis kepada para aktivis Islam. Dengan pengetahuan tentang ulumul hadis yang elementer, sebagaimana pengetahuan gurunya, mereka saya ajak untuk mengaplikasikan ilmunya dalam meneliti tarikh Nabi. Sebagai buku tes, saya mempergunakan senari tulisan Ja'far Murtado Al-Amili, As-Sahih min Siratin Nabi Al-A'zam Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini saya sempat hadiahkan kepada Ustadz Abdul Qadir. Sebetulnya di tempat ini yang paling berhak bercerita tentang sejarah adalah beliau. Saya berhak juga, Alwi berhak juga, tapi beliau lah yang paling berhak. Jadi saya berhak, beliau lebih berhak, dan beliau paling berhak. Karena Ustadz Abdul Qadir itu, beliau memperoleh gelar doktornya dalam studi tarikh. Ternyata kuliah saya waktu itu menarik banyak peserta. Ada salah seorang mahasiswa Dwi Lestari yang sekarang sudah tidak diketahuinya her whereabout, mentranskripsikan kuliah-kuliah saya ini. Transkripsi ini beredar dan sampai buku ini mau diterbitkan hanya tinggal sisa-sisanya saja. Semuanya ada 6 sampai 7 jilid, yang ada tertinggal hanya 1 jilid saja. Itu pun sudah saya sebut dalam keadaan seperti puing-puing. Jadi dari puing-puing transkripsi itulah saya bangun tulisan Al-Mustafa di sini ini. Memang dalam pengantar ini belum sampai kepada tarikhnya sendiri. Seperti buku saya terdahulu, Tafsir Sufi Al-Fatihah, itu baru mukadimahnya saja. Al-Fatihahnya belum dibahas. Seperti itu juga buku ini. Seperti itu juga buku Tafsir Bil Ma'thur, Pesan Moral Al-Quran, itu juga baru jilid 1. Jadi sekarang ini saya meninggalkan ada beberapa jilid 1, dan secara sengaja karena Imam Ja'far As-Shadiq Salamullahu Alaihi pernah berkata, kalau ada orang punya cita-cita yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan panjangkan usianya sampai dia menyelesaikan cita-citanya itu. Jadi saya bikinlah tanggung ini biar bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala supaya usia kita rada panjang. Termasuk tentu usia orang-orang yang mendukung penulisan buku ini. Pada prakteknya, saya menulis buku ini dalam waktu 3 hari, itu pun setengah hari tadi sudah saya sebut. Dalam waktu yang sempit ini saya banyak dibantu oleh anak-anak saya. Miftah membantu mencarikan sumber-sumber rujukan. Ilman yang ada hadir di sini juga mengetikkan kutipan-kutipan. Iqbal itu ahli komputer kita melakukan debugging komputer kita beberapa kali. Anggota keluarga lain, terutama istri saya, mengatasi stres saya dengan cara yang sangat personal. Dan cucu saya yang tadi hadir di sini, Muhammad, paling banyak membantu saya untuk mendinginkan mesin pada saat-saat paling panas. Kepada mereka saya aturkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Kepada para mahasiswa saya dahulu, khususnya Dewi Lestari yang mendorong dimulainya studi kritis ini pada zaman ketika suara kritis dibungkam. Kepada orang-orang di Mutahari Press seperti Bang Sukardi, Sa'di, Rudi, Warnortno, dan Pak Billy yang bekerja keras untuk melahirkan buku ini. Jadi selama 2 hari 2 malam mereka tidak tidur.
untuk menyelesaikan buku ini. Kepada Ibu Yanti bersama seluruh jamaahnya di Sahati dan Tazkiyah yang memberikan peluang besar kepada saya untuk membagikan kebodohan saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya. Buku kecil ini bukan hanya karya saya tapi juga karya mereka. Mudah-mudahan ia menjadi sejemput ungkapan kecintaan kita kepada Al-Mustafa. Kiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan menerima kita di telaga nanti dan memberikan minuman yang melepaskan dahaga kerinduan kita kepadanya. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Jalal. Bapak dan Ibu-Ibu, kesempatan kedua akan saya berikan kepada Ustaz Alwi Syihab. Ketika dalam proses meminta beliau untuk menjadi pembahas, sebetulnya beliau ada agenda di tempat yang lain, kalau saya tidak salah dengar dari panitia, tapi beliau tinggalkan agenda itu untuk bisa bergabung dengan Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi kita mengaturkan terima kasih yang tak terhingga. Kembali Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yang saya hormati Pak Jalaluddin Rahmat, Bapak Dr. Abdul Qadir Al-Habsyi, Ibu Yanti, Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Memang betul saya sebenarnya ada acara, tapi saya menganggap bahwa acara di sini lebih bermanfaat untuk diri saya dan mungkin keluarga saya. Walaupun acara maulid juga, tapi lebih banyak bernuansa politik. Terkadang saya dikritik orang kalau berbicara di acara maulid, saya tidak menyampaikan hal-hal yang diinginkan oleh pendengar, yaitu hal-hal yang sifatnya politis. Nah, saya katakan bahwa saya berusaha untuk mewarnai politik ini dengan nuansa baru lah. Kalau kita berbicara maulid, mari kita bicara hal-hal yang sifatnya lebih menjurus kepada titel itu sendiri, yaitu maulid Rasulullah SAW, sehingga tidak usah dicampuri dengan kekotoran-kekotoran politik. Tapi ya, itulah dasarnya saya datang kemari, karena pertama memang sudah kangen dengan Tazkiyah ini, dengan Kang Jalal, dengan teman-teman sekalian. Dan kedua, memang di mana-mana kalau acara maulid itu saya berupaya untuk menghadiri, karena paling tidak kalau kita hadir di acara atau event semacam ini, kita harapkan syafaat Rasulullah SAW. Memang sebenarnya saya sedikit grogi karena disuruh membanding, tetapi baru tadi malam saya terima buku ini dan saya katakan bagaimana saya ingin membanding Kang Jalal, lalu saya tidak ada bahan sama sekali. Saya sempat membaca apa yang dikirimkan kepada saya, walaupun saya harus meminta istri saya untuk tidak ngobrol karena dia baru datang kemarin dari Amerika. Jadi saya bilang ini agak penting sedikit, ini kita tunda obrolan kita. Tapi sedikit-sedikit dia tanya juga apa ini, lalu saya berikan satu bab, saya diam baca ini. Nah, inilah obrolan kita malam ini. Rupanya tertarik juga membaca buku dan saya tidak melihat suatu hal yang perlu dibanding sebenarnya. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jalaluddin Rahmat. Memang kita mengalami masalah kalau kita berbicara tentang hadis ini. Saya pernah mengajar hadis di Amerika, di Harvard. Salah seorang murid saya itu mahasiswa orang Pakistan. Tiap kali saya berbicara tentang hadis dan mengkritik sebagian daripada hadis-hadis yang saya anggap kurang otentik, teman dari Pakistan itu kembali kepada saya setelah kelas mengatakan bahwa Anda jangan meragukan Islam di depan mahasiswa-mahasiswa Amerika ini. Ini nanti orang akan anggap bahwa sumber hukum Islam ini, salah satunya hadis, ini sudah kontroversial, sehingga tidak patut Anda mengatakan demikian. Saya katakan justru kita harus jelaskan kepada mereka bahwa ada hadis-hadis yang sama sekali sulit untuk dicerna. Ini disebabkan karena nuansa politis dan hal-hal yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan di masa kini. Baik dari mereka yang fanatik terhadap hadis seperti Anda, saya katakan pada mahasiswa itu, maupun ahli-ahli fikih yang tidak cermat mengambil kesimpulan dari hadis. Saya beri contoh kecil kepada mahasiswa itu. Pernah di dalam salah satu perjalanan Rasulullah SAW, Rasulullah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya dan rupanya salah seorang dari sahabatnya itu mengeluarkan angin, maaf, kentut.
Coba bayangkan akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mau menanyakan siapa yang mengeluarkan angin itu, sedangkan sebentar lagi akan sholat asar. Jadi Rasulullah lalu bersabda, sebelum sholat asar tadi, sebelum yang bersangkutan mengeluarkan angin, memang ada makan siang bersama dengan daging unta. Biasa di negeri Arab itu daging unta dijadikan santapan yang cukup istimewa. Makan. Rasulullah bagaimana mengajak orang itu tadi untuk salat tapi tanpa menyinggung perasaan yang bersangkutan. Maka beliau bersabda, man akala lahma jasurin falyatawadda. Barang siapa yang makan daging unta, maka dia berwudu. Maka semua sahabat itu pergi berwudu, kembali wudu dan sembahyang. Ini saya mau tekan di sini, saya ingin menggarisbawahi akhlak Rasulullah SAW, di mana salah satu konsideran dari Kang Jalal untuk mengkritik beberapa riwayat hadis yang tidak dapat kita cerna atau tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah dan tidak sesuai dengan jaminan Tuhan terhadap akhlak Rasulullah. Innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau sangat mulia akhlakmu, dari itu engkau, firman Allah, dimuliakan dari segenap nabi-nabi semua karena akhlak. Nah ini contoh kecil akhlak Rasulullah. Lalu ahli-ahli fikih yang kurang cermat mengatakan bahwa memakan daging unta itu membatalkan wudhu, karena Nabi mengatakan siapa yang makan daging unta maka berwudhu, tidak melihat konteks daripada hadis itu sendiri. Dalam hadis kan ada dinamakan, kalau Quran asbabun nuzul, kalau dalam hadis asbabil wurud. Apa konteksnya? Kenapa sampai Rasulullah mengucapkan hal itu? Nah ini kita dapati umpamanya kalau kita menelusuri sejarah, tidak ada orang peneliti yang tidak mengatakan bahwa citra Islam yang egaliter, citra Islam yang begitu indah, yang begitu sejuk, yang dibawakan oleh Rasulullah SAW tidak dirusak oleh dinasti Umayyah. Tidak ada satupun, apakah itu dari golongan Islam, non-Islam, yang mempelajari sejarah bahwa Muawiyah lah yang merusak citra Islam dan membawa kembali Arabisme, kearaban, atau chauvinisme tribe atau etnik, kearaban. Bukan dia menitik beratkan Islamnya, tetapi menitik beratkan Arabnya atau kejahiliaan. Itu semua penulis, apakah itu dari golongan Islam atau non-Muslim. Nah, pada masa 80 tahun itu Bani Umayyah, dalam 80 tahun inilah banyak keluar hadis-hadis yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Dan ini saya kira suatu sumbangan yang sangat berharga bagi kita sekalian di Indonesia ini. Dengan rintisan Kang Jalal ini berikan semacam pencerahan kepada kita bahwa jangan semua hadis itu diterima. Hadis itu harus kita lihat. Dari itu sebenarnya rijalul hadis itu, ahli-ahli hadis sangat kritis terhadap hadis-hadis, sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa satu-satunya hadis yang dapat kita terima itu innamal a'malu binniyat. Itu satu-satunya hadis, karena sudah frustrasi melihat banyaknya hadis-hadis yang palsu ini, sehingga dia katakan sudahlah, kalau itu pasti tidak salah, bahwa segala perbuatan itu bagaimana niatnya. Itu ada yang sampai ekstrim melakukan hal ini. Nah, jadi apa yang saya baca dari buku Kang Jalal ini memang sangat bermanfaat. Saya ada coret-coret sedikit apa yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa upaya untuk melakukan kritik terhadap teks ini memang salah satu menjadi mata kuliah wajib di Department of Religion di mana saja. Textual criticism. Jadi mengkritik teks, karena teks-teks itu dianggap bahwa banyak sekali ditentukan oleh yang menuturkannya. Kan bagi ahli-ahli sejarah dikatakan bahwa history is the story of the victorious. Sejarah itu adalah tuturan cerita orang-orang yang menang. Orang kalah pasti tidak bisa menuturkan ceritanya, pasti orang menang. Dan siapa yang menang dalam 80 tahun itu? Itu yang sampai Imam Ali pernah mengatakan, lastu aqalla dahaan min Muawiyah illa anni akhafallah. Kenapa Sayyidina Ali kok kelihatan kalah di dalam pertempuran atau di dalam debat ini? Dia bilang bedanya, saya sebenarnya tidak kalah licik dari Muawiyah, tapi masalahnya perbedaan saya dengan dia, saya takut sama Tuhan, dia tidak takut sama Tuhan. Di situ masalahnya. Dan orang yang tidak takut sama Tuhan kan
Illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak takut, tidak punya malu, kamu lakukan apa yang kau ingin lakukan. Tapi orang yang punya malu, orang takut kepada Tuhan, selalu ada hal-hal yang membentengi dirinya. Jadi a story of the victorious. Sejarah adalah tuturan atau narasi dari orang-orang yang menang. Di dalam buku Kang Jalal disebutkan sejarah Indonesia ditulis oleh Orde Baru. Orde Reformasi ini tentu ada lagi sejarahnya. Nah, kebetulan 80 tahun ini diisi oleh sejarah pemenang, sehingga kalau kita mau menelusuri kitab-kitab hadis, sangat jarang kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali. Kenapa? Karena Imam Ali waktu itu dilaknat di mimbar-mimbar oleh mereka. Nah, sehingga di sini bisa membuka akal pikiran kita bahwa kritik terhadap hadis ini untuk mendudukkan persoalannya. Kalau kita mau menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama ajaran kita, maka selalu harus kita kembali kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah itu memiliki budi pekerti yang sangat luhur, tidak mungkin Rasulullah akan mengeluarkan kata-kata laknat atau mencaci. Dari itu di mana-mana saya menganjurkan para politisi muslim ini, saya bilang kalau khususnya pada maulid Nabi kita ini, kalau kita mau menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, suri tauladan kita, coba cari riwayat Nabi yang pernah memaki orang. Tidak pernah. Rasulullah memaki orang itu tidak pernah. Kenapa kok ada orang yang mengaku Habib, yang mengaku Ustadz, yang mengaku Kiai, maki-maki sana sini di mimbar-mimbar? Di mana uswah hasanah ini? Tidak ada. Ini yang perlu pencerahan. Rasulullah kalau mau menegur orang, kalau tidak dengan cara yang tadi itu, dia mengatakan ajibtu min unasi. Saya heran kalau ada satu kelompok manusia yuqadu ilal jannah bisalasil, mau dibawa ke surga mesti harus dirantai pakai besi. Dia tidak katakan kelompok itu, kelompok ini, tidak. Ma balu qaumin. Kenapa kok ada satu kelompok manusia yang begini? Akhlak Rasulullah yang sudah dijamin oleh Al-Quran tidak bisa kita tawar lagi. Jadi apabila ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melaknat orang, pernah memaki orang, ini perlu dipertanyakan. Karena ini bertentangan dengan Al-Quran. Dan ini juga kriteria yang digunakan oleh Kang Jalal. Dan saya kira imam-imam, para ulama-ulama yang benar ya, yang artinya betul-betul memiliki integritas tinggi, selalu mengatakan bahwa pendapat kami ini yahtamilul khata' wassawab. Dia bisa mengandung kekeliruan dan kebenaran. Tapi apabila dia bertentangan dengan Al-Quran, maka utruku. Jadi jangan sampai ada yang mengikuti pendapat seseorang, apakah dia alim atau dia itu pemuka agama, yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kalau seandainya umpamanya kita ini sudah mengambil sebagai suatu aksioma bahwa Rasulullah adalah yang paling mulia makhluk yang pernah diciptakan Allah di atas permukaan bumi, dan Rasulullah adalah yang termulia di antara para nabi dan para rasul. Buktinya kalau kita mau menelusuri Al-Quran, tidak perlu hadis, menelusuri Al-Quran, Nabi Muhammad ini tidak pernah dipanggil ya Muhammad. Penghormatan Allah kepada makhluk yang mulia ini, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim. Allah dan para malaikat mencurahkan rahmat, selawat artinya rahmat kepada Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu umat yang beriman ini semuanya berselawatlah kepada Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta tetapi diberi. Nabi Musa masih meminta, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Itu kan permintaan Nabi Musa. Rasulullah tidak meminta, alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Artinya diberi keistimewaan. Karena keistimewaan itu, maka satu-satunya Nabi juga yang akan memberi syafaat kepada manusia lainnya. Nah, alangkah beruntungnya kita kalau kita bisa mendapatkan syafaat itu. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang kelihatannya ada Nabi lebih mulia dari dia, itu perlu dipermasalahkan. Satu contoh, Isra Mi'raj selalu itu riwayat keluar bahwa sepertinya Nabi Muhammad itu sangat kecil dibandingkan Nabi Musa. Mondar-mandir hanya urusan dari 50 sampai 5. Menunjukkan bahwa Nabi Musa ini begitu hebatnya, bahwa ini Nabi Muhammad bagaikan murid yang kecil yang diberitahu naik lagi sana. Ayo minta 45. Ini yang dinamakan Israiliyat.
yang disebabkan karena orang-orang Yahudi yang masuk Islam masih ada di benaknya kecintaannya kepada Nabi Musa, kemuliaan Nabi Musa yang selama itu ada di benaknya. Akhirnya dia meriwayatkan hadis semacam ini. Sama halnya dengan yang mengatakan bahwa Waraqah bin Naufal lebih mengetahui kerasulan Nabi Muhammad daripada dirinya. Itu adalah sisa-sisa kecintaan orang kepada mungkin kepada Nabi Isa. Ya, dan itu kita tidak bisa salahkan. Kita kan karena sudah terbiasa dengan sesuatu, kita menganggap kebiasaan itu yang terbaik dibandingkan yang lain. Kalau ada orang pulang dari Amerika makan kentang, karena kentang itu lebih sehat dari nasi, orang bilang, wah ini sudah nggak becus ini orang Indonesia kok mau makannya makan kentang. Padahal sebenarnya kentang itu lebih sehat daripada nasi. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan nasi, sehingga ada orang tidak menganggap dirinya makan kalau tidak makan nasi. Kalau sudah dikasih roti, sudah ini, dia bilang saya belum sarapan. Karena belum ada nasi gorengnya. Nah, jadi ya masalah yang seperti ini yang perlu kita secara kritis untuk memberikan pencerahan kepada sesama kita. Dan juga ini ya, kerancuan. Saya terkadang orang itu tidak membedakan antara syariat dengan pendapat ulama. Tidak membedakan antara kandungan Al-Quran dengan penafsiran terhadap kandungan Al-Quran. Kalau masih penafsiran, masih pendapat ulama, masih hadis, itu kita bisa tolak kalau itu bertentangan dengan kandungan Al-Quran. Karena hadis itu pada dasarnya menjelaskan Al-Quran, bukan mengkontradik Al-Quran. Kalau ada hadis yang kelihatannya dan secara akal sehat itu bertentangan dengan Al-Quran, harus dibuang. Nah, tapi banyak orang sekarang menganggap pendapat ulama itu Islam. Saya pernah haji bersama orang dari Amerika, haji sama-sama. Setelah itu dia cukur gundul, itu memang sunnah. Nah, saya tidak cukur, jadi dia bilang sama saya, wah, you punya haji ini tidak sempurna, kenapa you tidak cukur? Terus saya bilang bahwa ini kan sebenarnya sunnah, saya yang wajib-wajib saja belum tentu semuanya sempurna, jangan yang sunnah yang saya perhatikan. Iya, tapi ini salah, ini pendeknya dia habis ini dalam hati saya ini di Azhar berapa lama, tapi saya sabar saja. Terakhir saya bilang, you tahu kenapa saya tidak gundul? Ya, apa sebabnya? Soalnya kalau saya gundul saya kelihatan jelek, jadi saya tidak mau kelihatan jelek. Baru dia ketawa. Waktu saya di Amerika banyak cerita-cerita yang semacam ini. Jadi ada yang mengatakan bahwa bagaimana ini Ustadz, kita ini kalau dijilat anjing, wah ini kita harus cari 7 kali dengan panah ini. Kalau kita tidak begitu kan kita melanggar Islam ini. Itu saya bilang jangan bilang itu Islam. Itu pendapatnya, pendapat ulama, itu bisa you tanggalkan itu. Pakai sabun, pakai yang lebih bersih lagi nggak apa-apa daripada you pakai itu. Ya, tapi kan Islam bilang begitu. Nah, tidak membedakan antara Islam dalam pengertian Al-Quran dengan pendapat ulama. Sama halnya, sekarang ini kan banyak sekali kita menghadapi masalah ekstremisme, radikalisme. Kalau kita mau menelusuri, di mana Rasulullah pernah mengajarkan ekstremisme? Di mana Rasulullah pernah mengajarkan kekerasan? Abdullah bin Salam kalau tidak salah, yang waktu Rasulullah datang ke Madinah, dia ikut menjemput kelompoknya, dia pemuka, kelompok Yahudi bilang, ada apa kamu mau ikut menerima ini Muhammad bin Abdullah yang datang ke Madinah? Dia bilang, saya mau tahu, out of curiosity, mau tahu aja bagaimana sih sebenarnya orang yang mengaku nabi ini. Jadi dia pergi ke sana menjemput dan dia melihat Rasulullah berbicara ini. Lalu waktu Rasulullah memberikan penjelasan-penjelasan, ujangan-ujangan, dia juga minta supaya ikut. Boleh, silakan. Setelah itu dia lalu mengatakan kepada Rasulullah, saya nyatakan bahwa saya ikut agama kamu. Jadi dia masuk Islam serta-merta. Lalu kelompoknya itu lalu bertanya kepada dia, kamu kok cepat sekali percaya kepada Nabi ini? Dia bilang, saya mengikuti. Begitu dia datang, pertama saya lihat mukanya. Dia bilang, laisa biwajhi kadzab. Ini orang yang berbicara, saya tahu kalau orang itu pembohong. Ini mukanya Rasulullah bukan muka orang bohong, dia bilang. Itu satu. Yang kedua, waktu dia berbicara, apa yang dia pesankan kepada orang-orang Madinah? Itu 3 hal. Afsyus salam,
Yang pertama ini tegakkan kedamaian. Wa at'imut ta'am. Dan bagi orang yang susah, beri santuni dengan makanan, dengan bantu orang-orang yang susah. Terus yang ketiga, wasallu bil laili wan nasu niyam. Ciptakan komunikasi dengan Yang Maha Kuasa, khususnya pada waktu malam, di mana orang-orang itu tidur sunyi senyap, sehingga komunikasi itu lebih intens. Jadi orang yang mengatakan hal yang seperti ini dan muka yang tidak menunjukkan muka pembohong, apalagi yang kurang untuk saya ikut percaya kepadanya. Nah, kita lihat sekarang kenapa ada radikalisme. Kalau kita mau menelusuri, kita mulai dari Khawarij. Itu Khawarij yang keluar dari, sudah waktu panjang kalau saya mau bicara, ini biasa. Ini kombinasi guru sama politisi. Guru karena mau memberikan ilmu sebanyak mungkin, politisi karena harus menciptakan kebohongan-kebohongan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Alwi. Saya harus minta maaf karena memotong waktu beliau, tapi tampaknya baik sebagai guru ataupun politisi, beliau punya prinsip untuk selalu membela yang benar. Karena dari masing-masing kedua pembicara kita, yang pertama tampaknya berpusat kepada tarikh yang dikritik, dan Ustaz Abdul Qadir adalah ahli dalam bidang tarikh itu. Di antara hadis yang dikritik oleh Ustaz Jalal dalam buku Al-Mustafa itu adalah hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Tapi khusus untuk acara ini, kita serahkan urusan tarikh dan hadis itu memang kepada yang ahlinya, Ustaz Abdul Qadir Al-Habsyi. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kang Jalal yang kita cintai dan kita hormati, Dr. Alwi Shahab yang kita banggakan selalu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ada sebuah firman Allah dalam Al-Quranul Karim yang dinyatakan oleh Nabi dan kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan Allah tidak turunkan, tidak hadiahkan untuk kita Al-Quran kecuali satu ayat, itu cukup. Ayat tersebut ialah ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan ketulusan, keikhlasan kepada Allah dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan dari segala aspek kehidupan yang baik, merupakan syarat bagi orang yang merindukan Allah. Barang siapa yang merindukan Allah, yang merindukan saat perjumpaan dengan Allah, mendapatkan darinya segala yang diinginkan dari rahmat, falyamal amalan shaliha, silahkan dia berbuat amal soleh di sepanjang hidupnya di dunia ini. Sudah dikatakan sebelumnya tadi, innama ilahukum ilahun wahid, bahwa Allah, Tuhan yang berhak dan patut disembah itu adalah yang Maha Esa. Kemudian dikatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah ia sekali-kali mensekutukan Allah. Jadi persekutuan yang kedua ini berbeda dengan persekutuan yang pertama. Yang pertama untuk tingkatan orang awam, kita tidak ada yang mensekutukan Allah. Tapi yang kedua ialah betul-betul segala tujuan hidupnya, keinginannya, kegembiraannya, keprihatinannya, semuanya hanyalah ditujukan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa kita capai tanpa kita menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan. Itulah yang ditekankan oleh Kang Jalal dalam tulisan beliau. Tapi sayangnya kita ini suka memahami terbalik firman Allah itu. Muhammad itu kan hanya manusia. Karena Allah mengatakan, Qul innama ana basyarun. Katakanlah kepada mereka bahwa aku hanyalah manusia.
Muhammad itu manusia biasa, maka kalau ngomong nyebut Nabi Muhammad kayak nyebut nama temannya saja kadang-kadang. Kenapa? Karena dia manusia biasa. Saya ingat itu ucapan Dr. Quraish Shihab yang tidak pernah saya lupakan. Saya anggap satu ilmu yang luar biasa, dan setiap saya ingat itu saya mendoakan beliau. Ketika beliau mentafsirkan kata-kata itu, Allah tidak mengatakan qul innama ana insanun, tapi katakan aku ini bashar. Ada rahasia kebahasaan di situ, bahwa aku ini sesosok makhluk yang bisa dilihat. Bagaimana kita menjadikan beliau sebagai panutan kalau beliau tidak bisa dilihat? Segi kemanusiaannya, insaniahnya berbeda. Yang dimahkotakan oleh Allah dengan innama yulha ilayya. Jadi sekarang kita kalau melihat sosok Nabi Muhammad itu, basariyahnya sama yulha ilayya. Kira-kira kita itu tertarik kemana? Ada tarik menarik antara basariyah, manusia biasa semacam kita, mempunyai hidung satu, mata dua, walaupun beliau itu bisa melihat dari belakang, macam-macam. Kita kalau tidur memejamkan mata, dan beliau juga memejamkan mata, tapi beliau mengatakan namat aini walam yanam qalbi. Itu bedanya. Jadi insaniahnya berbeda. Dari segi kemanusiaannya saja itu berbeda sebetulnya. Tapi kita ini suka tertarik kepada basariyah Rasulullah SAW secara berlebihan, sehingga kita tidak berbeda dengan orang-orang non-muslim. Para orientalis itu, di antara mereka ilmunya jauh lebih luas daripada kita ini, termasuk dokter-dokter lulusan IAIN ataupun Al-Azhar sekalipun. Dari segi ilmu ya, tapi mereka tetap melihat Nabi dari segi basariyah semata, tidak melihat Nabi dari segi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan Allah mengatakan syarat untuk bagi mereka yang sangat merindukan Allah, semacam sufi-sufi atau ingin jadi sufi-sufi, harus menjadikan Nabi SAW itu sebagai panutan mutlak. Kang Jalal di dalam tulisan Al-Mustafa dan tulisan-tulisan yang lain menunjukkan beliau ini adalah orang yang fanatik sekali kepada Rasulullah SAW. Fanatik dalam artiannya yang positif. Itu Syekh Muhammad Al-Ghazali ketika menulis Fiqh Sirah mengatakan, aku menulis sebagai seorang muslim, keimananku meletakkan di depan Muhammad adalah manusia yang sangat kusucikan. Dan Syekh Muhammad Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa ulama-ulama hadis itu seperti diumpamakan para dokter. Tetapi al-fuqaha di sini adalah para pemikir dan orang yang menjalani hidup dengan penuh iktibar. Sebab al-faqih menurut Imam Ghazali ialah orang yang memahami persoalan, mengambil ibrah dan melaksanakannya. Jadi fikih itu bukan ahli fikih sebagaimana yang kita fahami. Jadi menurut Syekh Muhammad Ghazali, kalau al-muhadithun, ulama hadith itu para apoteker, itu para fuqaha dan pemikir itu para dokter. Beliau katakan silakan kamu ulama hadis kumpulin hadis, tapi jangan ngomong, diam aja. Biar yang ngomong itu para pemikir-pemikir kayak Kang Jalal begini, itu boleh ngomong. Jadi para apoteker nggak usah lah, dia rakit itu obat, disusun itu obat, biar dokter yang menentukan pasien ini membutuhkan obat apa. Jadi memang di sini ada kemiripan antara, menurut pendapat saya, antara Kang Jalal dengan Syekh Muhammad Al-Ghazali yang tajam sekali kritikannya dan suka juga meledak-ledak kayak Kang Jalal. Karena Syekh Muhammad Ghazali itu adalah guru saya yang sangat saya cintai, maka saya juga heran kenapa saya cinta sama Kang Jalal. Rupanya ada persamaan di sini. Tapi sayangnya saya ini bukan ulama hadis dan juga bukan lagi tidak termasuk ini dan situ, dan belajar sejarah nanggung. Jadi harapannya kepada saya ini terlalu besar dan pasti kecewa. Di sini di dalam Al-Quran itu Allah mensifatkan nabinya itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini sudah berbentuk sumpah, sebab ta'kidatnya itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Rasul bersinggasana di atas akhlak yang mulia. Saya menerjemahkan itu bersinggasana. Kenapa? Menurut retorika bahasa Arab ini ala khuluqin azim. Allah tidak mengatakan sungguh engkau wahai Rasul berakhlak mulia, tidak, di atasnya. Jadi kalau akhlak yang mulia itu sesuatu yang tinggi dan agung,
Kita umat manusia menuju ke sana, berusaha, dan kita tidak akan pernah sampai kepadanya dalam artian yang sesungguhnya. Tapi Rasul bukan saja sampai, di atasnya. Sayyid Qutb dalam tafsir beliau mengatakan apa? Riwayat tentang kemuliaan Rasul dan akhlak-akhlaknya begitu banyak, tapi semuanya tidak ada artinya sama sekali di samping firman Allah tersebut. Jadi Rasulullah itu sesuatu yang luar biasa, panutan yang betul-betul mengagumkan. Jadi kalau ada riwayat, apakah itu hadis, apalagi dongeng, yang sedikit saja merusak pengaguman kita, cepat-cepat disingkirkan. Apa saja, tulisannya siapa saja, walaupun dia ulama yang sangat terkenal dan sangat berbobot. Jadi kita sebagaimana kata Imam Ali karramallahu wajhah, la tatlubul haqqa birrijali i'rafil haqqa ta'rif ahlahu. Jangan engkau mencari kebenaran lewat orang-orang yang kau kagumi, tapi kenalilah kebenaran, engkau akan mengetahui